semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang evaluasi diri yang perlu kamu buat ke depannya. Jadi perbaikan diri yang perlu kamu lakukan untuk self developmentmu. Perbaikan diri untuk perkembangan dirimu atau untuk membuat dirimu menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Silakan memilih menurut intuisi kalian, menurut kata hati kalian. Evaluasi diri yang perlu kamu lakukan ke depannya untuk kebaikan dirimu atau untuk perkembangan dirimu. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silakan di pause dulu videonya. Tapi saya sarankan untuk tidak terlalu lama memilih supaya tidak bias antara kata hati dan logikamu. Oke? Silakan di pause ya. Kalau butuh waktu lebih, saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1, jadi evaluasi diri yang perlu kamu lakukan ke depannya. Perbaikan diri yang perlu kamu lakukan untuk perkembangan dirimu, terutama untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Mari kita lihat. Di sini ada don't dim to fit in. Jadi jangan meredupkan cahayamu hanya agar kamu bisa diterima. Six of Wands dan 6 tongkat dan the moon. Oke, untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, evaluasi diri yang perlu kamu lakukan, perbaikan diri yang perlu kamu lakukan untuk perkembangan dirimu atau untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada saat ini atau untuk mencapai kesuksesan yang kamu inginkan adalah jangan menutupi jati dirimu. Jangan menjadi sesuatu yang bukan kamu hanya karena kamu takut tidak diterima oleh lingkunganmu. Gitu. Jadi sebenarnya nih, misalnya kamu punya suatu karakter, kamu punya suatu kemampuan atau kapabilitas, tapi kamu takut menjadi dirimu sendiri, kamu takut menunjukkan kapabilitas itu karena takut dicaci, takut dikritik, takut nggak diterima, atau takut orang-orang di sekitarmu minder dan akhirnya jauhin kamu. Nah, jadi untuk teman-teman di tebaran 1, jangan lagi menutupi jati dirimu yang sebenarnya, apalagi untuk hal-hal yang itu adalah kelebihanmu. Itu adalah karakter yang menonjol dari dirimu. Tapi mungkin karena kamu takut gak diterima, kamu takut beda sendiri, kamu takut sinarmu menyilaukan orang-orang di sekitarmu, akhirnya kamu kehilangan teman, kamu dijauhin sama orang-orang di sekitarmu, akhirnya kamu milih untuk menyesuaikan diri. No. Itu tidak baik untukmu, bahkan itulah yang membuatmu gak maju-maju. Jadi itulah yang bikin kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu, karena kamu menutupi jati dirimu, kamu menutupi karaktermu, kamu menutupi kelebihanmu, kamu menutupi kekuatanmu gitu. Misalnya kamu suka sama seseorang atau kamu menginginkan karir yang cemerlang, kamu ingin kehidupan yang lebih baik, entah bisnis, usaha ataupun juga finansialmu, tapi kamu tidak menunjukkan kelebihanmu, kamu menutup-nutupi karakter atau kekuatanmu, ya nggak dapat. Lepaslah semua satu-satu, karena orang nggak tahu kamu tuh punya kelebihan apa, orang nggak tahu keunggulan kamu, orang nggak tahu keunikan kamu. Kamu mungkin takut adanya penolakan gitu, mungkin ada luka batin, ada luka masa kecil yang ditolak, tidak dihargai, tidak diapresiasi, akhirnya kamu terbiasa untuk menutupi diri, kamu terbiasa untuk menjadi biasa aja, menjadi tidak menonjol hanya karena kamu takut adanya penolakan, kamu takut ditinggalkan, kamu takut dikhianati, kamu takut
dibenci, mungkin dihina dan sebagainya. Akhirnya kamu menutupi dirimu sendiri, kamu menutupi jati dirimu. Nah, itulah yang perlu kamu perbaiki ke depannya. Itulah yang perlu kamu evaluasi dari dirimu. Kenapa sih? Pertama, cari dulu alasannya. Kenapa secara tidak sadar kamu mengulang-ulang pola yang sama. Jadi kamu selalu menutupi dirimu sendiri. Kamu menutupi jati dirimu. Adakah suatu luka batin? Adakah suatu trauma yang bikin kamu gitu? Gitu, karena kan biasanya kebanyakan orang tuh selalu pengen menunjukkan dirinya, selalu pengen menonjolkan dirinya. Tapi kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu memilih untuk menutupi itu? Nah, itulah yang perlu kamu cari tahu. Sebenarnya kenapa sih? Jangan-jangan ada luka batin yang kamu tutupi, yang mungkin karena itu terjadi saat kamu masih kecil, jadi kamu gak sadar, kamu lupa. Nah, ketika kamu sudah menemukan alasannya, itu akan lebih mudah bagimu untuk berubah. Karena kamu menyadari kalau aku ini punya kecenderungan untuk takut tampil, takut menunjukkan jati diriku, takut kelihatan menonjol. Nah, ketika kesadaran itu sudah muncul, akan lebih mudah bagimu untuk mengatasinya. Jadi saran saya yang pertama adalah cari tahu dulu alasannya. Kenapa kamu menjadi seseorang yang memilih untuk tenggelam, memilih untuk nggak mau kelihatan sama orang. Cari tahu dulu alasannya. Nah, setelah ketemu alasannya, barulah itu nanti di-healing, barulah itu nanti dihadapi. Oke, ternyata aku itu nggak mau tampil atau takut kelihatan menonjol itu karena aku takut ada penolakan, takut orang lain nggak percaya sama kemampuanku, takut aku direndahkan, takut aku dijauhi. Nah, old belief itu atau prinsip lama itu yang perlu diluruskan lagi. Dulu mungkin orang tuaku sibuk, makanya aku tidak diapresiasi, tapi kan sekarang aku punya kuasa yang lebih besar lagi. Aku sudah tidak attach lagi, aku sudah tidak melekat lagi secara emosional kepada mereka. Jadi aku tidak perlu menutupi jati diriku, aku tidak perlu bukan tenggelam sebenarnya, aku tidak perlu menenggelamkan diriku hanya karena aku pengen diterima sama lingkunganku. Enggak, kamu harus bisa bersinar, kamu harus bisa jadi dirimu sendiri. Jangan takut lagi untuk menunjukkan karaktermu, menunjukkan keunikanmu. Atau misalnya gini, kamu punya circle pertemanan yang kurang sehat, di mana ada perasaan kompetisi, ada kompetisi sengit di dalam circle pertemanan itu. Kamu sayang sama teman-teman kamu pengen selalu ada bersama mereka karena mungkin mereka temenmu sejak lama gitu. Tapi kamu tahu kalau ada salah satu anggota dari circle itu yang lebih hebat, yang lebih menonjol, yang lebih sukses, pasti akan dijauhi. Kamu tahu itu. Nah, kamu gak mau pisah sama mereka, kamu gak mau dijauhi sama mereka. Akhirnya kamu menurunkan standarmu, kamu menenggelamkan dirimu. Terus gak apa-apa lah, aku gak usah jadi apa-apa, gak apa-apa lah, aku gak sukses banget, gak apa-apa lah, suksesku tuh rata-rata aja, yang penting aku tetap bareng sama mereka. Nah, seperti itu adalah contoh kasusnya. Karena kamu takut kehilangan seseorang, akhirnya kamu meredupkan cahayamu. Kamu takut berpisah dengan seseorang, atau kamu takut gak punya teman lagi, gak diterima, akhirnya kamu menurunkan standarmu, kamu menenggelamkan bakat, kelebihan, kekuatan yang sebenarnya diberikan Tuhan untukmu. Nah, untuk teman-teman di Tebaran 1, hal itulah yang perlu kamu evaluasi, hal itulah yang perlu kamu ubah, yaitu berani untuk lebih menunjukkan siapa dirimu, berani untuk menjadi diri sendiri, berani bersuara, berani berpendapat, berani mengemukakan pendapatmu, berani berkontribusi, berani mengekspresikan diri. Yaitu karena dari situlah kamu akan bisa mencapai kesuksesan, mencapai impian-impian yang memang sudah kamu miliki. Jadi kamu harus berani lagi untuk lebih menonjol, bukan untuk mengungguli orang-orang di sekitarmu, tapi jadilah diri sendiri gitu. Jadi jangan meredupkan cahayamu hanya agar kamu diterima.
Tapi berbahagialah dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepadamu, dengan menerima itu sepenuhnya dengan hati yang riang gembira. Karena dari situlah kamu akan bisa berdaya dan bahkan sukses mewujudkan impian-impian yang kamu miliki. Gitu, oke? Jadi itu evaluasi diri untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Saya pikir cukup ya. Next saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi perbaikan diri apa yang perlu kamu lakukan atau evaluasi diri apa yang perlu kamu lakukan ke depannya demi perkembangan dirimu, demi kesuksesan yang lebih besar lagi, terutama untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Ada warrior woman, pejuang, wanita-wanita pejuang. Kemudian ada Four of Cup, 4 cawan, dan Knight of Cup. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, evaluasi diri yang perlu kamu lakukan adalah tentang motivasi, semangat, dan optimismemu dalam melakukan suatu hal. Jadi lebih bersedialah untuk berjuang. Jangan malas-malasan, jangan unmotivated dalam waktu yang sangat panjang gitu. Oke, mungkin suatu waktu kita sering kehilangan motivasi, kita sering kehilangan semangat gitu. Tapi ya jangan terus-menerus hilang motivasinya. Siapa yang memperjuangkan hidupmu kalau nggak kamu sendiri? Siapa yang akan mewujudkan impianmu kalau bukan kamu sendiri? Siapa yang akan memimpin kamu dalam menjalani kehidupan ini kalau bukan kamu sendiri? Siapa yang akan memperjuangkan kebahagiaanmu kalau bukan kamu sendiri? Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, lebih maulah, lebih bersedialah untuk bekerja keras. Jangan selalu unmotivated sepanjang waktu. Ditemukan hal-hal sederhana yang bisa membuatmu itu selalu bersemangat, semakin termotivasi dalam menjalani apapun yang menjadi fokusmu saat ini. Jadi temukan semangatmu, temukan motivasimu dari hal apa saja. Entah itu untuk, aku semangat nih demi kebahagiaanku, aku pengen jadi orang yang makmur, yang sejahtera, aku harus semangat mewujudkan itu. Jadi jangan hanya punya mimpi tapi gak mau atau gak berani mewujudkan mimpi itu. Jangan hanya berangan-angan tapi males kalau disuruh berjuang. Jadi saatnya untuk kamu teman-teman di tebaran kedua ini take action lebih konkret lagi. Jadi saatnya mengambil tindakan yang lebih realistis lagi. Udahan berangannya, udahan nyusun targetnya, udahan nyusun rencananya. Saatnya untuk mengambil tindakan, saatnya untuk merealisasikan keinginan atau rencana-rencana yang sudah kamu miliki selama ini. Jadi jangan terus-terusan takut, jangan terus-terusan pesimis, jangan terus-terusan cemas, jangan terus-terusan overthinking. Ketakutanmu itu akan semakin membesar kalau nggak segera dihadapi. Jadi rasa malesmu, rasa cemasmu itu akan semakin besar kalau tidak segera kamu hadapi. Jadi ibaratnya gini, kamu punya suatu rencana untuk membangun bisnis baru, usaha baru. Tapi karena rencana itu terlalu lama difikirkan, terlalu lama ditimbang-timbang, akhirnya keraguan-raguan itu semakin besar. Gitu, karena ya cuma dipikirin aja, cuma direncanain dari plan A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Ada plannya, tapi tidak segera direalisasikan, tidak segera dilakukan, ya makin ragu. Jadi keraguannya, kecemasannya, ketakutannya makin besar. Jangan-jangan nanti aku rugi di awal, jangan-jangan nanti gak ada peminatnya, jangan-jangan aku kalah daya saing, jangan-jangan nanti rugi di akomodasinya, jangan-jangan nanti rugi di
banyakkan modalnya daripada untungnya. Jangan ya nggak bakal maju, nggak bakal jalan gitu. Karena kamu udah takut duluan kalau gagal. Ya sebenarnya wajar, manusiawi kalau kita semua ini takut gagal. Tapi kalau takut-takut terus, ya beneran gagal karena tidak segera dilakukan, tidak segera direalisasikan. Jadi oke, ada waktunya untuk merencanakan, membuat planning cadangan, planning utama dan planning cadangan gitu. Ada waktunya juga untuk ngerasa takut gagal. Oke, nggak apa-apa, beri waktu untuk dirimu sendiri memproses itu. Tapi jangan kelamaan. Karena sebenarnya rasa takut gagal, kecemasan itu adalah suatu rambu-rambu atau peringatan supaya kamu lebih waspada dan kamu lebih rinci lagi dalam membuat practical plan, dalam membuat rencana tindakanmu. Tapi kalau itu udah ada rencananya, udah demikian rupa, udah rapih, udah lengkap kamu susun, ya udah berarti sekarang saatnya ujian, saatnya kamu merealisasikan, saatnya kamu take action, saatnya kamu melakukan apapun yang kamu rencanakan itu. Sudahan cemasnya, sudahan takutnya, sudahan ragunya. Karena jawaban itu hanya akan kamu temukan ketika kamu sudah take action. Jawaban itu hanya akan kamu dapatkan ketika kamu udah ngerjain itu. Jawaban itu nggak akan kamu dapetin kalau kamu hanya ragu, nimbang. Ya nggak bakal dapet jawabannya, apakah rugi apa untung, ya itu hanya akan diketahui kalau sudah dilakukan. Ya walaupun nanti misalnya rugi, tapi kan kamu dapat pelajarannya. Oh, berarti kemarin itu aku rugi, mungkin aku kurang A, B, C, D. Nah, evaluasi itu harus kamu lakukan supaya kerugian itu tidak merugikanmu, tapi justru itu menjadi modal pelengkap pengetahuanmu untuk melakukan upaya-upaya yang lain. Gak apa-apa gagal dulu, gak apa-apa rugi dulu. Karena ya nggak bisa, nggak selalu semua orang itu ketika mengusahakan sesuatu langsung jaya, langsung sukses. Oke, syukur ya kalau itu langsung sukses. Tapi jikalau itu memang harus gagal dulu, ya nggak apa-apa. Jangan kamu nggak mau take action hanya karena kamu takut gagal. Jadi tanamkan dalam pikiranmu, oke, nggak apa-apa aku gagal. Ya namanya juga proses, semuanya butuh proses. Nah kegagalan itu adalah suatu proses untuk menuju keberhasilan, suatu proses untuk menuju kesuksesanmu. Jadi berani trial and error untuk teman-teman di tebaran kedua. Karena kalau kamu membiarkan energimu itu stagnan, sama kayak air yang dibiarkan menggenang, diem aja dalam waktu yang lama, itu pasti akan keruh. Sama juga sama energimu. Ketika kamu membiarkan energimu tuh nganggur, tergenang, diem aja dalam waktu yang lama, pasti keruh. Beda kalau kamu mau bergerak. Energi itu akan flows freely gitu, akan mengalir dengan bebas. Jadi itu akan digantikan dengan energi baru yang masuk ke dalam dirimu. Ketika kamu terbuka dengan aliran energi ini, pasti dapat juga ide solusi jalan keluar dari kegagalanmu. Itu misalnya kalau kamu gagal. Tapi syukur-syukur kalau dari awal mencoba itu kamu langsung sukses ya. Alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun gagal ya nggak apa-apa, jangan takut gagal. Lalu akhirnya bikin kamu nggak mau berjuang, bikin kamu malas-malesan, bikin kamu nggak bergerak. Gerak aja dulu. Perkara hasil itu nanti bisa kamu evaluasi nanti. Itu kalau sekiranya misalnya yang kamu usahakan itu memang beresiko atau sesuatu dengan resiko yang tinggi, ya dikurangin. Investnya dikurangin mungkin, atau skalanya diperkecil. Sekiranya kalau rugi itu nggak sampai bikin kamu down, nggak sampai bikin kamu berantakan. Jadi ruginya itu masih dalam batas yang bisa kamu tangani. Jadi intinya untuk teman-teman di tebaran kedua, evaluasi diri yang perlu kamu lakukan adalah jangan takut gagal yang sampai bikin kamu nggak mau bergerak. Jadi udahan
cemasnya, udahan takut gagalnya, udahan menimbang-nimbangnya. Saatnya bagimu untuk take action. Saatnya bagimu untuk lebih berani mengambil tindakan, merealisasikan rencana-rencana yang selama ini hanya ada di kepalamu. Saatnya kamu untuk berjuang. Saatnya kamu untuk bergerak. Saatnya kamu untuk maju. Itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Jadi udahan males-malesannya, udahan rebahannya menimbang-nimbang tapi nggak maju-maju. Saatnya kamu untuk maju, take action dan berjuang dengan gagah berani. Gitu intinya, evaluasi diri yang perlu dilakukan untuk teman-temanku sekalian yang memilih tebaran kedua. Saya pikir cukup ya untuk tebaran kedua. Next saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi perbaikan diri apa yang perlu kamu lakukan demi kesuksesanmu atau demi perkembangan dirimu. Evaluasi diri untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Trust the niggle. Percayai kegelisahanmu. Percayai intuisimu. Ten of Swords, 10 pedang, dan Eight of Cup, 8 cawan. Oke, jadi evaluasi diri yang perlu dilakukan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga adalah seimbangkan lagi antara logika dan intuisimu. Jadi jangan selalu 100% mengandalkan logika, intelektualitas, dan rasionalitasmu. Kamu harus menyeimbangkan itu dengan kata hatimu, dengan instingmu, dengan perasaanmu, dengan intuisimu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dihadapi, tidak bisa dijalani kalau kamu hanya menggunakan logika. Contohnya gini, kamu ingin melakukan suatu hal, suatu proyek baru, suatu project yang mungkin jarang dilakukan orang, project yang benar-benar berbeda dari yang sering kamu lakukan selama ini. Kamu ingin memulai suatu hal yang benar-benar fresh, suatu hal yang benar-benar baru yang belum pernah kamu lakukan. Kalau kamu hanya mengandalkan rasionalitasmu, intelektualitasmu, logikamu, ego dan pikiranmu aja, bakalan banyak penolakan dari pikiranmu, karena ego kita, logika kita itu cenderung selalu menyajikan hal-hal yang menjamin keselamatan dan keamanan kita. Logika kita, pikiran kita itu cenderung takut atau nggak mau ngambil resiko terlalu besar. Nah, sedangkan kata hatimu selalu memberikan dorongan untuk melakukan itu. Gak apa-apa banting setir, gak apa-apa melakukan hal yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, karena memang itu panggilan jiwamu. Karena itu memang panggilan, itu memang sesuatu yang memang harus kamu lakukan. Intuisimu berkata demikian. Jadi itu memang misi jiwamu. Tapi kalau kamu hanya mendengarkan logikamu, kamu hanya mendengarkan atau menuruti egomu, pasti akan banyak penolakan. Jangan, itu tuh gak aman, itu beresiko, itu tuh beda banget dari yang selama ini kamu lakukan. Itu bukan kamu banget. Prinsip itu benar-benar baru. Jangan, itu membahayakanmu. Nah, alarm-alarm seperti ini pasti sangat kental, sangat kamu rasakan ketika kamu hanya mengandalkan logikamu. Gitu, karena itu tadi logika kita, pikiran kita itu mengakumulasi memori atau pengalaman pahit yang pernah kita rasakan gitu. Ibaratnya dulu kita sering melakukan hal-hal yang membahayakan, dari level ringan sampai level berat. Kita melakukan sesuatu hal yang mendatangkan kepahitan hidup. Nah, hal-hal itu direkam, dikumpulkan, akhirnya menjadi suatu alarm supaya kita gak berani keluar dari zona nyaman, supaya kita selalu berada dalam kungkungan zona nyaman yang memang aman sih,
tapi kita nggak berkembang. Padahal tujuan kita datang ke sini adalah untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk berevolusi secara jiwa terutama. Nah, ketika teman-teman di tebaran ketiga hanya mengandalkan logika, hanya mengandalkan pikiran kalian yang itu lebih berdasarkan dari trauma masa lalu, yang gak bakal maju, kamu gak bakal mendapatkan evolusi yang kamu butuhkan, perkembangan yang kamu butuhkan. Nah, berbeda lagi jika kalian mau menyeimbangkan antara logika dan intuisi, pikiran dan perasaan kalian. Hati kalian selalu berkata, gak apa-apa, ini memang waktunya kamu naik level, ini memang waktunya bagimu untuk naik kelas, gak apa-apa, ambil aja. Resiko itu masih bisa kamu tanggung kok, masih dalam batas yang aman. Hatimu berkata demikian, intuisimu berkata kalau ini masih aman, ini memang walaupun nanti ada ketidaknyamanan, tapi ini memang sesuatu yang harus kamu lakukan. Intuisimu berkata demikian. Kemudian karena itu tadi seimbang dengan logikamu akan memberikan rambu-rambu. Oke, kamu boleh melakukan itu, tapi dengan syarat A, B, C. Nah, akhirnya aman. Jadi satu mendorong, satu menjaga. Tapi kalau kamu terus mendominasi, jadi pikiranmu mendominasi dirimu tanpa kamu mau mendengarkan kata hatimu, ya kamu akan terus terjaga tanpa melangkah. Ibaratnya kayak anak kecil yang diprotektifin sama orang tuanya, strict parent, jadi orang tua yang kaku, yang gak mau anaknya kenapa-napa. Sebenarnya ya sayang, tapi dia tidak dibiarkan untuk bereksplorasi, untuk belajar hal-hal baru, untuk memiliki pengalaman baru. Akhirnya ya gak berkembang, dia di rumah aja terus mainannya tuh bener-bener safe, bener-bener gak ada pengalaman baru. Jadi dia tidak terlatih untuk lebih berani, untuk mengambil keputusan, untuk menentukan jalan hidupnya. Nggak kebiasaan. Beda sama anak yang dilepaskan, yang dipercaya oleh orang tuanya. Oke, nggak apa-apa main di luar, nggak apa-apa main hujan, tapi nanti 15 menit aja ya. Tapi nanti di luarnya jangan jauh-jauh ya, tetap di teras, tetap di depan rumah. Orang tua menjaga. Jadi merhatiin dari jauh, menjaga dari jauh, tapi dilepaskan anaknya. Gitu. Jadi yang sedang-sedang aja gitu. Jadi kamu tetap dijaga oleh pikiranmu, oleh logikamu, tapi kamu juga mau membebaskan dirimu untuk mendapatkan pengalaman baru dalam hidup, untuk naik kelas, untuk naik level, lebih berani lagi, lebih beresiko lagi. Yang penting tetap dalam penjagaan. Nah, itulah evaluasi atau perbaikan yang perlu dilakukan oleh teman-teman di tebaran ketiga. Jadi seimbang antara logika dan intuisimu, seimbang antara pikiran dan perasaanmu. Karena keseimbangan inilah yang justru akan melahirkan versi baru dari dirimu yang lebih baik lagi dari saat ini. Karena kamu seimbang, ya jadinya langkahmu lebih terarah, kamu terjaga, tapi kamu juga maju, tidak stagnan. Tidak stagnan, kamu maju tapi tetap aman. Jadi nggak selalu nggak selalu intuisi terus, nggak selalu hati terus, karena nanti jatuhnya jadi baperan, jatuhnya jadi terlalu sensitif, nggak berani. Sama seperti dinamika maskulin dan feminin dalam diri kita, harus seimbang. Feminin untuk menjaga strukturnya, untuk menjaga keberaniannya, untuk menjaga kestabilan, untuk menjaga actionnya, dan feminin ini nanti untuk menjaga randomnya, untuk menjaga nurturingnya, untuk menjaga perawatannya lah ibaratnya gitu. Jadi sama, intuisi dan logika, maskulin dan feminin itu dinamikanya harus benar-benar seimbang dalam diri kita, supaya kita bertumbuh tapi tetap on the track, supaya kita tetap aman tapi kita juga mendapatkan pengalaman baru, kita belajar hal-hal baru, kita tetap bereksplorasi. Jadi tetap naik level tapi tetap aman gitu. Intinya teman-teman di tebaran ketiga benar-benar harus seimbang, supaya harmoni, keseimbangan di dalam diri kalian itu harmoni gitu. Oke, saya pikir cukup itu evaluasi diri untuk teman-teman di tebaran ketiga. Oke, selesailah reading kali ini. Saatnya kita menutup reading ini dengan sebuah kesimpulan. Jadi sampai jumpa di sesi kesimpulan. Bye bye.
Halo semuanya, sampailah kita di sesi kesimpulan dari reading evaluasi diri yang perlu kamu lakukan untuk perkembanganmu, untuk kesuksesanmu yang lebih besar lagi. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, jangan lagi menyembunyikan sinarmu, jangan lagi menyembunyikan karaktermu, keunikanmu, kekuatanmu, kelebihanmu hanya agar kamu bisa diterima oleh lingkungan. Saatnya kamu menjadi lebih bersinar lagi, saatnya kamu menjadi diri sendiri tanpa perlu terlalu takut pada penilaian orang lain, karena nggak semua orang itu pro, nggak semua orang itu setuju, nggak semua orang itu nggak semua orang itu suka sama kesuksesan kita. Jadi stop meredupkan cahayamu hanya agar kamu bisa diterima oleh orang-orang di sekitarmu. Jadi jangan melakukan suatu hal yang tidak kamu sukai, jangan menjadi sesuatu yang bukan dirimu hanya karena supaya kamu diterima oleh seseorang atau diterima oleh lingkungan. Jangan takut ditolak, jangan takut dijauhi, yang penting kamu tidak merugikan mereka. Jadi tetap jadilah diri sendiri, tetap bersinarlah, tetap mekarlah dengan caramu sendiri. Kalaupun kamu nanti kehilangan seseorang, kamu kehilangan orang-orang, circle pertemananmu, akan datang orang baru yang lebih selaras lagi energinya dengan energi barumu. Itu jadi intinya jangan meredupkan cahayamu hanya agar kamu diterima oleh orang-orang yang tidak tahan dengan silaumu. Akan datang orang-orang baru, energi baru yang akan bisa menyesuaikan diri dengan energi barumu, energi yang lebih berani, yang lebih percaya diri, yang lebih ibaratnya apa ya, kamu bisa menerima dirimu sendiri gitu. Jadi intinya jangan menutupi kelebihanmu, jangan menutupi jati dirimu hanya agar kamu bisa diterima. Ya udah, yang nggak bisa nerima kamu apa adanya, ya udah biarin mereka pergi, biarin seleksi alam itu terjadi gitu. Jadi jangan merugikan dirimu sendiri, jangan menenggelamkan dirimu sendiri hanya agar kamu diterima oleh orang-orang yang nggak bisa nerima kamu apa adanya gitu. Itu untuk teman-teman di tebaran 1. Sedangkan evaluasi diri untuk teman-teman di tebaran kedua, saatnya kamu untuk take action, saatnya kamu untuk bertindak. Udahan males-malesannya, udahan ragunya, udahan cemasnya, udahan takutnya. Karena ketakutan, keraguan itu akan semakin besar kalau nggak dilakukan, kalau nggak dijalani. Saatnya kamu untuk menghadapi ketakutanmu, untuk mendapatkan jawaban dari semua keraguanmu. Dengan apa? Ya dengan kamu maju, dengan kamu take action, dengan kamu bergerak. Saat ini adalah waktu yang tepat untukmu untuk maju, untuk berkembang, untuk berjuang lebih keras lagi, untuk bekerja lebih cerdas lagi. Kamu gak akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan kalau kamu hanya diem, menimbang-nimbang, merencanakan. Saatnya untuk mengeluarkan yang ada di isi kepalamu itu menjadi suatu tindakan yang realistis, untuk suatu dalam bentuk tindakan nyata gitu. Oke. Itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Nah, evaluasi diri untuk teman-teman di tebaran ketiga adalah seimbangkan lagi antara pikiran dan perasaanmu. Jadi miliki keseimbangan yang lebih harmoni lagi antara logika dan intuisimu, perasaan dan pikiranmu. Sama seperti orang tua yang strict parent ibaratnya. Ketika anaknya terusan dikekang, oke, anaknya aman, tapi anak itu nggak berkembang. Oke, anak itu aman, nggak bahaya, nggak terluka, tapi anak itu nggak punya pengalaman baru. Berbeda kalau orang tua itu yang membebaskan. Oke, silahkan main di luar, nak. Bapak sama ibu akan ngawasin dari sini. Oke, silahkan main di luar, tapi 15 menit aja ya. Oke, silahkan main hujan, tapi 15 menit aja ya supaya nggak sakit. Jadi berikan kebebasan, tapi dengan syarat-syarat yang menjaga. Itu ibaratnya untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi jangan terlalu dominan logika, karena itu nanti kamu jatuhnya nggak berkembang, kamu stagnan di zona nyamanmu. Tapi juga jangan terlalu mendengarkan intuisi, karena jatuhnya nanti kamu baper, kamu terlalu sensitif dan kamu nggak berani. Sama seperti dinamika maskulin dan feminin dalam dirimu.
pikiran dan intuisimu harus seimbang supaya kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, supaya kamu bisa mendapatkan kesuksesan yang kamu impikan gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk reading kali ini. Jadi evaluasi diri yang perlu teman-teman lakukan untuk perkembangan diri kalian untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena reading ini bersifat general atau bersifat umum, maka akan resonate untuk sebagian orang dan mungkin juga tidak akan resonate untuk sebagian orang yang lain. Jadi kalau membutuhkan konsultasi privat untuk yang membutuhkan pembacaan personal, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan kirim pesan untuk saya di situ. Saya akan membantu teman-teman sekalian memilihkan paket yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau sesuai dengan problem kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.